Ini bener pinter atau ngerepek iki? Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak Eriek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini ada potongan video yang cukup membuat geger gitu ya. Karena ada seorang ibu yang dulu mantan ibunya Pak Jokowi gitu ya. Kita bisa sebut seperti itu karena dulu masih dalam naungan partai yang sama gitu ya. Dan mungkin kita udah bosen membahas soal ijazahnya Pak Jokowi. Tapi berikut ini ibu punya pernyataan yang cukup nyeleneh ya kalau kita dengarkan karena aneh aja. Karena dia mengatakan bahwa ya soal ijazah ini, gembar-gembar soal ijazah ini penting untuk memperlihatkan bahwa seseorang ini benar-benar pintar atau justru ngerepek gitu. Yang artinya adalah nyontek, curang gitu ya. Jadi konotasinya kan negatif gitu ya. Jadi seakan-akan nih dianggapnya kan ke arah yang negatif nih soal ijazah ini gitu kan. Padahal kalau kita pikirkan logikanya, kalau si ibu bahas soal ijazah ini, dan andai kata isu ijazah ini betul gitu ya, ijazah Pak Jokowi palsu misalnya, yang akan ke bawah-bawah kan partai ibu sendiri gitu. Tapi kenapa bisa ibu bilang seperti itu? Maka dari itu guys, netizen ini gitu ya, akhirnya membongkar latar belakang pendidikan dari ibu ini. Dan mungkin kalian yang belum tahu akan tercengang. Kita lihat di videonya, ini dia. Ini bener Soal fitnah ijazah palsu, bosen. Jadi kenapa kita nggak berbicara ijazah mantan presiden yang lain ya? Kenapa kok selalu harus berbicara ijazah mantan presiden Joko Widodo? Nah, coba sekarang kita bicarakan dan bahas ya mengenai ijazah daripada Ketua Umum PD Perjuangan ya, Ketum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan mantan presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ijazahnya benar-benar ijazah asli atau ijazah yang lainnya? Nah, kita bahas ya guys ya. Jadi ternyata guys ya, Ibu Megawati ini tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa yang lulus dari UI maupun dari Universitas Pajajaran Bandung. Wah, ngaco lu bang, ngaco lu, bahaya lu bang. Enggak, gue bicara serius, gue bicara bener. Jadi Ibu Megawati ini memang belum tamat dari UI dan juga dari Unpad. Lalu gelarnya banyak loh bang, gelarnya berjajar. Kayak pulau di Indonesia, berjajar pulau-pulau. Ibu Megawati itu orang yang berjajar gelarnya bang, orang pinter. Iya, saya nggak menyangkal bahwa Ibu Megawati adalah orang yang berjajar gelarnya. Salah satunya gelar doktor kan. Doktor kan, ya saya tahu. Jadi guys, belum tentu orang yang bergelar itu adalah tamat secara real dari kampus. Artinya berkuliah secara reguler. Banyak juga guys gelar yang didapat dari gelar kehormatan tanpa berkuliah seperti misalnya dokter-dokter dan profesor yang berada pada kampus-kampus dan menjadi dosen serta guru besar. Dokter kan guru besar ya. Nah, nggak semua gelar dokter itu seperti gelar dokter yang ada pada kampus. Nah, gelar dokter yang ada pada Ibu Megawati ini didapat dari kehormatan, bukan didapatkan dari berkuliah. Dan berkuliah secara reguler, artinya Ibu Megawati itu nggak ngerasain duduk di bangku kuliah, belajar, tamat, di wisuda, dikukuhkan gelarnya, nggak merasakan. Beliau langsung merasakan gelarnya setelah ya dianggap berjasa. Lalu apakah gelar tersebut sah secara hukum? Kalau secara hukum saya bicara ya jelas sah. Secara hukum sah, tetapi gelar tersebut beda dengan gelarnya Pak Joko Widodo yang didapatkan dari perkuliahan yang dilakukan secara reguler ya, reguler mohon maaf. Jadi Bapak Jokowi itu kuliah dari semester 1, dari mulai mendaftar dulu, kalau zaman dulu mungkin namanya SPMB, Supermaru Penerimaan Mahasiswa Baru pada Universitas Gadjah Mada. Kemudian melakukan perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir, semester 8. Nyusun skripsi, tamat, wisuda. Dan diakui oleh UGM. Nah, barang siapa yang sampai saat ini nggak mengakui tentang ijazah tersebut asli dan nggak menghargai dan mengakui bahwa pernyataan dari UGM adalah benar, hanya orang sakit, dan yang kedua hanya orang gila. Ini bener pinter atau ngerepek iki? Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Aduh. Bu Mega, Bu Mega.
ini malah jadi bumerang kepada jenengan, Bu. Ini Anda bilang pintar atau ngerepek iki. Nah, Bu Mega ini pintar apa ngerepek ini? Orang-orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, kemudian Riza dan lain sebagainya itu nggak bisa digituin. Egy Sujana tuh nggak bisa digituin. Nih lihat ini ijazah saya asli. Mereka kan nantang lagi. Bayangkan loh Bu, mereka nggak percaya sama lab 4-nya Baris Krim loh. Ini menghadapi orang-orang yang kayak gini, ini orang yang akalnya tidak sehat itu. Nggak bisa sekedar itu Bu. Anda ini mantan presiden Bu. Mantan presiden yang katanya ini harus sesuai dengan hukum, prosedur dan sebagainya. Demokrasi dan sebagainya. Ini malah menjadi bumerang terhadap Bu Mega. Dari sini kelihatan banget kualitas Bu Mega ini bukan seorang negarawan. Ini rakyat biasa yang hanya sekedar, lo kalau minta ijazah kasih aja. Loh, saya aja yang rakyat biasa ya nggak mau lah. Gimana sih Bu? Apalagi pejabat. Emang Bu Mega mana ijazah SMA-nya mau ditunjukin kalau orang nanya. Bisa sekarang saya nih. Nih saya bertanya sekarang Bu Mega. Bu Mega, tolong tunjukkan ijazah jenengan, SMA jenengan di mana, apakah asli atau tidak? Coba tunjukkan. Bu Mega ini nggak mengerti ya, bagaimana prosedur hukum. Bahkan sudah dijawab dengan Arya Bima itu loh, prosedural, bukan Jokowinya yang ditanyakan. Ya, ada hukum administrasi negara. Mahfud juga udah bilang. Mahfud juga bilang kayak gitu Pak Mahfud. Enak aja minta-minta ijazah ditunjukin. Apa kompetensinya? Nggak ada kompetensinya. Ini Bu Mega nih nggak ngerti tentang persoalan hukum, administrasi negara. Atau karena faktor dia tidak suka sama Jokowi, kecewa sama Jokowi, jadi pola pikir kayak gini gitu. Heran saya. Mestinya Bu Mega nggak usah ikut-ikutan ngomongin tentang ini, karena jadi salah. Salahnya itu salah besar Bu Mega. Mohon maaf Bu Mega, Anda salah besar bicara tentang ini. Anda harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud itu yang baru benar menurut saya. Objektif. Ya sekalian diuji saja. Pidana ya sekalian diuji pidana. Gitu loh. Bukan diminta langsung tunjukkan. Mohon maaf Bu Mega. Dengan ucapan Bu Mega yang seperti ini malah mendowngrade Bu Mega sendiri. Jadi kita jadi malu mendengarkannya. Jenengan yang selama ini mantan presiden, ketua partai yang dibilang demokratis tetapi dinasti, ya kan? Sampai sekarang besok pun jenengan pasti akan jadi ketua lagi. Dan semua terserah ketua umum. Ya. Jadi partai itu juga ada dinastinya dan Bu Mega adalah dinasti PDIP. Ya. Nggak mungkin saya pikir untuk beberapa tahun ke depan PDIP ini akan dinahkodai oleh orang-orang yang bukan berdarah biru Bu Mega, Puan atau Prananda. Kalau seandainya dinahkodai oleh orang yang bukan dinasti berdarah biru Bu Mega Soekarno, bisa jadi partai ini juga akan kocar-kacir. Ya kan? Makanya partai PDIP pun juga adalah partai dinasti. Dinasti partai. Ya, itu sudah fakta, realita berbicara dan itu tidak bisa terbantahkan. Oke? Jadi Bu Mega mohon maaf. Sebaiknya Ibu Mega menarik kata-kata ini dan silakan kalau Anda mau bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, silahkan majukan pengadilan, silahkan di pengadilan. Itu yang baru benar. Pak Jokowi mengajarkan itu tentang persoalan itu. Ini Pak Jokowi ini serba salah. Sesuai dengan prosedur hukum salah. Nggak prosedur hukum salah. Jadi serba salah. Karena menghadapi orang-orang yang akalnya setengah. Gitu Bu Mega. Salam hormat Bu Mega. Jujur aja, waktu itu Pak Jokowi sendiri kebingungan. Mas Rifai, saya yang kuliah, saya terima ijazah ini asli. Oke? Kok bisa-bisanya ada sekelompok orang di depan TV melakukan atraksi IT, lalu menyimpulkan dengan atraksi segala aplikasinya, ijazah saya ini milik Dul Magno.
Oke. Boleh dong dia bertanya, apa benar kemajuan teknologi ini bisa mengubah ijazah saya atau milik Dulmatno? Saya ingin ini didalami. Ya. Menurut saya setiap masyarakat, Oke. menurut saya setiap masyarakat Sabar dulu. itu Pak. Materi. Ini masuk materi. Ini yang fakta langsung ke teman-teman penyidik. Ini teman-teman penyidik Mungkin. melihat ini menjadi suatu penelitian dan ternyata dari hasil laporan kami apa? Ditingkatkan ke penyidikan. Artinya apa? Ada fakta, ada bukti awal untuk bisa naik ke penyidikan terhadap pasal 32 dan 35. Nah, tapi kembali lagi, saya nggak bilang pasti bersalah atau tidak. Silakan nanti diuji di pengadilan. Apakah ini terbukti atau tidak? Itu paling fair. Berdiri sendiri. Pertanyaan ini menurut saya kan masyarakat pasti akan bertanya dong. Ya. Pertanyaan itu ditanya sama penyidik ke saya. Ya. Apakah boleh ada orang-orang mengaku peneliti, kemudian melakukan penelitian atas suatu dokumen elektronik, kemudian hasil penelitiannya disampaikan ke publik, katanya penyidik, tanya sama saya. Saya jawab, Anda lagi ngomong soal penelitian atau soal pidana? Pidana, dia bilang. Dalam pidana, kita bicara soal azas legalitas. Ada nggak aturan yang melarang? Nggak ada katanya. Ya sudah, kenapa disalahin? Saya bilang itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat ijazah Pak Jokowi yang waktu digelar perkara kita sama-sama lihat. Saya ini bertanya sama penyidik, itu disita dalam rangka apa? Barang hasil kejahatan, barang yang untuk digunakan kejahatan, atau terkait dari kejahatan. Oke. Kan aneh. Gitu loh. Ini barang disita, ngapain? Kalau Ini ijazah ahli nggak disita. barang kejahatan atau alat untuk menggunakan kejahatan Ya. atau apa? Yang ketiga saya bilang, ini yang upload ijazahnya siapa sih? Tuh, Sandi, Dian Sandi. ya Dian Terus- Sandi Utama. Ada orang mengupload ijazah yang marah-marah Pak Jokowi. Sudah. Saya Setelah bilang. ini Oke. Kita harus kasih kesempatan Ya, kepada saya mau jawab dulu, sebelah Pak. kiri. Saya mau jawab. Oke, silakan kita satu-satu ya, Bang. Dari Bang Rifai dulu nanti tanggapan dari Bang Nanti Andi. kita keluar Ya. Kita skripsi yang palsu ya. kita adu data Skripsinya di sini. palsu. Silakan, Nggak silakan. mungkin terbit ijazah asli kalau skripsinya palsu. Saya mau nanggapin Pak Didi aja. Buat saya lagi ya, saya sangat senang teman-teman tetap mengkritisi tugas penegak hukum. Siapapun itu. Yes. Polisi, jaksa, sekalipun hakim ya. Tapi saya mungkin perlu menjawab juga hal-hal yang objektif. Contoh, Pak ijazah Pak Jokowi itu disita dalam hal apa? Pertama, dalam KUHP yang bisa disita itu selain alat kejahatan, hasil kejahatan dan yang terkait. Terkait dengan kejahatan. Buat saya ini jelas jawabannya terkait. Kenapa? Karena ini perlu disita untuk dilakukan lapor. Tidak mungkin dilakukan lapor tentang penyitaan kan Pak Didi, betul kan? Perlu. Nggak perlu. Nggak Sorry. perlu. Wewenang untuk menanyakan ijazah saya tidak punya kewajiban untuk menunjuk. Memang benar itu tempel. Kalian tidak punya hak untuk melihat-lihat ijazah Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke rombongan si tukang fitnah ini. Benar. Memangnya kalian siapa? Memangnya Bapak Jokowi mau ngelamar kerja? Hah? Sama kalian makanya dia harus tunjukin ijazahnya? Tidak kan? Tidak penting. Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya sama kalian. Kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu diperlukan oleh hukum, yang berhak untuk melihat itu atau menanyakan itu adalah kepolisian, jaksa, atau hakim. Kalau Tompel, Roy Panci, Bettina Tipa dengan rombongan kamu itu tidak mempunyai hak untuk melihat ijazah Bapak Jokowi. Itu. Memangnya kalian siapa? Memangnya kalian siapa? Mau ngeliat-lihat ijazah Bapak Jokowi? Itu dokumen pribadi yang harus dijaga. Bukan mau dipamer-pamerkan. Atau dipublikasikan. Bukan. Itu yang harus dijaga dan dilindungi. Dokumen itu. Itulah ijazah. Ya, Tompel? Jadi kalau Bapak Jokowi mau menuruti keinginan kalian itu, jago-jagolah kalian ya. Kalian bukan siapa-siapa, tapi mau pengen ngatur Bapak Jokowi, harus nunjukin ijazahnya sama kalian. Wow, sangat hebat kalian itu ya. Kalau memang kalian dimaui seperti ini, rusaklah bangsa dan negara ini. Masa manusia kayak kalian harus dimaui, harus dituruti? Ya tidak dong. Ya, itu hak Bapak Jokowi. Tidak mau dia menunjukkan, beliau mau nyimpan ijazahnya, itu hak beliau. Jadi kalian itu tidak bisa memaksa untuk mau melihat-lihat
dokumen pribadi Bapak Jokowi. Ya kan? Kecuali si Tompel membuka perusahaan besar. Bapak Jokowi mau ngelamar kerja sama kamu, Tompel. Bawa dulu jasamu. Itu baru bisa. Ya kan? Kalau masalah tuduhan kalian menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, padahal kalian tidak memiliki bukti, Bapak Jokowi kan sudah menempuh jalur hukum. Supaya hukumlah yang membuktikan atas tuduhan kalian itu benar apa tidaknya. Kan gitu. Jadi kalau orang ini semua rombongan Roy Panci ini, semua salah. Kalau ada polisi mengatakan yang benar, bayaran. Jadi termul. Kalau ada jaksa yang mengatakan benar, bayaran. Termul. Kalau ada hakim yang mengatakan benar, bayaran. Semua dituduh orang ini bayaran. Kalau pemilihan juga, kalau menang, diceritakan yang sebenarnya siapa yang menang, itu bayaran. Gitu-gitu terus mulut orang ini dari dulu. Jadi orang ini memang sudah lama dibiarkan membuat rusak bangsa dan negara ini. Makanya waktunya orang-orang ini semua harus dikandangin. Supaya bangsa dan negara kita ini bisa nyaman. Malu kita sama negara tetangga. Kalau rakyatnya seperti ini. Membuat kegaduhan terus. Hanya ingin jabatan dan duit dan jabatan. Orang ini kan punya proyek besar yang diharapkan untuk mereka. Makanya bertahan terus mereka sampai lebar mulutnya. Selalu dia mengatakan yang tidak benar. Menuduh tanpa ada bukti lagi. Gimana kamu bisa menempuh jalur hukum? Mau memenangkan apa yang kamu katakan tanpa ada kamu memiliki bukti yang jelas. Gitu ya, supaya paham ya. Jadi apa yang dikatakan Bapak Jokowi, kalian tidak punya hak untuk melihat-lihat ijazah saya. Dan saya tidak punya kewajiban harus menunjukkan ijazah saya. Itu yang benar. Oke, salam dari pembela kebenaran. Oke guys, jadi seperti itu ya, banyak yang merasa aneh ketika ibu punya pernyataan yang seperti itu, padahal dulu kan masih satu naungan partai yang sama dengan Pak Jokowi, tapi kalau nyinggung Pak Jokowi jadi kesannya kok aneh gitu ya, padahal nantinya partai ibu juga akan ke bawah-bawah gitu guys, kalau misalnya persoalan ini benar-benar ke arah yang negatif gitu. Dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana latar belakang dari pendidikan ibu ini ya. Silahkan tulis pendapat kalian nih di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!